ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Merah putih indah berkibar melambangkan kuatnya perjuangan bangsa. Hadirin semuanya, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Teknologi yang semakin canggih membawa dampak luas di seluruh belahan bumi, tak terkecuali Indonesia. Ialah laksana pisau bermata dua, bisa memberi dampak positif dan negatif, tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pembentukan akhlak terpuji atau al-akhlakul karimah, dan bisa menjadi media dekadensi moral atau al-akhlakul mazmumah, khususnya bagi generasi milenial. Baru-baru ini media pendidikan dikagetkan oleh pelajar SMA di Jawa Tengah menikam gurunya yang seharusnya dihormati. Kita menjerit prihatin melihat karakter generasi muda yang telah jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu, pada kesempatan penuh ukhuwah ini, kami akan membawakan syarahan Al-Quran dengan judul Membangun Generasi Milenial dengan konsep karakter berbasis Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Sad ayat 29 berikut ini. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Allah berlindung
dan Syekh Jalaluddin Asy'ari dalam Tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa kata niat baru dalam ayat tersebut mengandung perintah untuk kita mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran agar nantinya dapat kita jadikan sebagai pelajaran dan pegangan hidup yang kuat. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Pesatnya perkembangan teknologi telah membawa perubahan pada karakter setiap orang, lebih-lebih generasi muda. Kita akan bisa menghentikan laju internet. Sebagai konsekuensinya, kita harus membangun fondasi dan filter yang kuat untuk menyaring derasnya arus budaya asing. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch, jumlah penindakan kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2021 lalu mencapai hingga 209 kasus. Kerugian yang dialami negara tidak tanggung-tanggung akibat kasus korupsi tersebut, yaitu mencapai hingga 27 triliun rupiah. Dana yang cukup untuk membangun 1000 madrasah Serta pondok pesantren dengan segala fasilitasnya. Marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kita juga prihatin atas sejumlah peristiwa yang terjadi di kalangan generasi kita yang mencerminkan rusaknya karakter mereka, antara lain pertama, kasus narkoba. Dengan sebuah berita yang dilansir oleh British Broadcasting Corporation, dengan adanya penangkapan oknum perwira yang dipercaya sebagai kasat reserse narkoba dan diyakini mampu memberantas narkoba, malah tersangka atas kepemilikan dan pengedaran narkoba. Kedua, kasus kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat hingga 8.000 kasus kekerasan seksual yang terjadi. Kami ulangi sekali lagi, 8.000 kasus, bukan 8 kasus. Pakar berpendidikan tinggi, lulusan dalam maupun luar negeri, bahkan bergelar profesor. Tapi sayang, seribu sayang hadirin, masih banyak di antara mereka yang tak berkarakter, menggunakan kepintarannya untuk memproduksi berita bohong, memprovokasi, serta adu domba. Lantas timbullah pertanyaan hadirin, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan generasi kita dari karakter perusak masa depan bangsa? Sebagai jawabannya, marilah kita dengarkan sekali lagi firman Allah
dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 berikut ini. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الحمد لله رب العالمين. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi mereka yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan bagi mereka yang banyak mengingat Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan yang baik bagi umat manusia. Beliau mengajarkan nilai-nilai akhlak yang mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, أعمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. orang yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadirin dari uraian yang dapat kami sampaikan ini, dapatlah diambil sedikit pedang kesimpulan. Masa depan bangsa ditentukan oleh generasi yang berkarakter, dan untuk membangun karakter tersebut maka kita harus kembali lagi kepada Allah, kepada Al-Quran dan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunga melati mekar di taman. Harum wanginya indah menawan, membangun karakter dan beriman, maka Al-Quran harus jadi pedoman. Ikan sape di dalam tape, ambon kakak cie-cie, bukannya syarhul Quran kami yang singke, tapi kaki kau bananan lah menggarete.